Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Sehat walafiat semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Sehat, Pak. baik Pak. Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan pagi? Belum, Pak. Belum, Belum, ya? Pak. Boleh sambil Belum, yang Pak. belum sarapan, boleh sambil sarapan, sambil makan, ngopi, ngeteh, nyusu, makan singkong, makan apanya boleh. Ini adalah kelebihan, salah satu kelebihan online, bisa sambil makan. Yang berasal dari Padang, nih ada yang dari Sumatera Barat nih. Genta ya, dari Sumatera Barat. Siapa yang dari Sumatera Barat nih? Iya, Pak. Genta. Boleh ya, sambil rendangnya sambil dimakan. Randangnya sambil dimakan. Oke, nikmati makan. Sarapan pagi. Baik, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah ya? Sudah Baik. Pak. Sudah, Pak. Nah, topik hari ini kita akan membahas the scope of the supply chain management. Ruang lingkup dari green supply chain management. Ruang lingkupnya apa? Artinya ini nanti kita akan lihat bahwa green supply chain management itu terdiri dari bidang-bidang kajian apa saja. Ini intinya yang akan dibahas di dalam pertemuan kedua ini atau chapter kedua ini. Saya coba slideshow dulu ya. Anak-anak, kalau kursor saya warna merah ini kelihatan nggak? Kursor yang warna merah bergerak. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Mari kita lihat. Ini ada sebuah gambar menjelaskan ada di tengah-tengahnya ada tulisan green supply chain, kemudian ada lingkaran begitu. Lingkaran-lingkaran ya. Nah, ini menyimbolkan tentang apa ya ini gambar ini coba. Menyimbolkan tentang apa itu? Menyimbolkan tentang apa? Siapa yang tahu? Siklus green supply chain-nya, Pak. Siklus green supply chain. Yang lain menyimbolkan tentang apa? Pengelolaan. Ya? Alur ya. Flow recycle. Pengolahan. Oke. Yang lainnya menjelaskan tentang apa? Flow recycle. Recycle ya, oke. Jadi ada pengolahan, ada recycle. Kalau kita lihat kan itu ada matahari, artinya menggunakan dalam hal untuk mendapatkan power kita atau energi menggunakan energi matahari, menggunakan apa lagi? Energi angin, begitu kan? Menggunakan energi angin. Kemudian ini ada tong sampah, ada lingkaran, artinya apa? Sampah itu kalau dapat mungkin Rangga itu masuk itu tuh, masuk lalat, nguapnya nggak ditutup Rangga. Ya maaf Pak. Ini artinya di recycling begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivitas kita di bumi ini sedapat mungkin kita optimasi untuk ke arah green. Nah, mana tahu nanti adik-adik di kampung halamannya bisa membuat pembangkit listrik dengan menggunakan panel surya ataupun tenaga angin ataupun tenaga air, bisa itu untuk di kampungnya, minimal untuk di rumahnya sendiri ya. Baik. Pada hakikatnya green supply chain management itu terdiri dari ada green purchasing ya, ada green manufacturing, material management plus green distribution or marketing plus reverse logistic. Ini menurut Harvani et al. Tahun 2005. Jadi green supply chain management consists of gitu ya, consists of green purchasing, ada green purchasing-nya, plus green manufacturing or material management, green distribution or marketing, and reverse logistic.
Secara definisi, in definition, from Linton et al. Su Sarkis and Srivastava, the mean of green supply chain management is an environmentally friendly purchase. Pembelian yang ramah lingkungan. Pertama itu, pembelian ramah lingkungan. And environmentally friendly manufacture process. Proses manufaktur yang ramah lingkungan. And material management. Material management, ya. Ingat, jadi pengolahan, inbound logistiknya. Distribution and marketing that is environmentally friendly and reverse logistic. Reverse logistik berkaitan dengan bagaimana menggunakan how we use the product at the end of their life cycle. We reuse, remanufacturing, nah, itu aktivitas reverse logistik. Jadi kalau kita singkatkan, green supply chain itu adalah secara definisi bisa dikatakan seperti ini. Green purchasing tambah green manufacturing and etc. Ya, ini definisi yang berikutnya. Sebelumnya juga kita ada definisi kan, sebelumnya di slide yang pertama. Jadi ini memperkaya definisi kita tentang green supply chain. Nanti anak-anak tentu sekali bisa memperoleh definisi-definisi green supply chain yang lainnya. Nanti bisa dicari. Saya menunjukkan ada beberapa definisi aja di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa definisinya kaku di sini ya. Jadi ada we have a many definition of green supply chain management. Okay, we continue discuss when you look this sketch atau melihat sketsa ini atau gambar ini, maka apa yang anak-anak bisa lihat ini dari sketsa ini? Coba, apa yang bisa dikomenkan? Indani, coba saya minta Indani mengkomennya. Indani. Iya, Pak. Kalau lihat dari gambar ini, Kalau menurut saya, silakan. Kalau menurut saya ini sistem ini ya Pak, kayak sistem SCM, kayak inbound, outbound juga. Terus dari mulai pemilihan supplier sampai dengan reverse logistik, ada manufacturing juga, ada distribution juga, kayak gitu Pak. Ya, oke, bagus. Didukung dengan energi. Didukung dengan energi. Oke. Kalau Claudia, boleh kasih pendapat gambar ini tentang apa, Claudia? Iya Pak, ini tuh kalau menurut saya alur dari vendor sampai ke customer, di mana raw material awal diproduksi, terus sampai ke customer dikembalikan lagi ke perusahaan untuk didaur ulang, sampai menjadi suatu produk yang memiliki nilai pasar. Nilai pasar, oke. Aulia Rahman. Coba Aulia Rahman kasih komen gambar ini. Kalau sama kayak pendapat mereka juga Pak, alur mulai dari bahan material diproduksi, terus produk-produk yang tidak dipakai ntar masuk reverse logistik dan untuk dimanfaatkan kembali Pak. Jadi kesimpulannya Mbak Retno Dwi. Pak. Iya, Pak. Kesimpulannya ini apa perbedaannya antara gambar ini yang menunjukkan gambar supply chain. Ini adalah sebenarnya gambar green supply chain, ya. Nah, di mana perbedaannya? Ya, menunjukkan bahwa ini ciri-ciri dari green supply chain itu. Ciri-ciri di sini ada reverse logistiknya, Pak. Oke, bagus. Ada reverse logistik, ya. Ada reverse logistik. Iya, kemudian apa lagi? Apalagi itu kalau ada gambar misalkan energi truk dipakai gitu, tapi gambarnya liku-liku begitu. Jadi liku-liku, jadi istilahnya apa? Waste titik-titik begitu. Nah, itu menggambarkan apa coba? Maksudnya. Coba mengurangi limbah, Pak. Bagus. Jadi dari gambar ini
Satu, dia mengurangi limbah. Setiap kotak-kotak ini kan aktivitas ya. This is a logistic activity. Nah, the first activity we call the inbound logistic, the second the production or manufacturing, the third is outbound logistic. Every activity, with effort to minimize waste. Effortnya apa? Meminimasi waste atau limbah. Nah, kemudian energi, kaitan dengan energi apa? Setiap aktivitas itu. Hemat energi, Pak. Hemat energi, bagus. Jadi menggunakan energi sehemat mungkin. Menggunakan energi sehemat mungkin di sini. Kemudian di ujungnya, barang setelah end of life cycle the product, maka barang itu bisa dia panahnya ke atas, disposal. Artinya diapain kalau disposal? Dibakar. Dibakar. Dimusnahkan. Dimusnahkan. Ya, atau dibuang ya. Disposal, dimusnahkan, dibuang begitu. Tetapi ada juga barang-barang yang bisa diapa? Didaur ulang lagi. Didaur ulang. Ya, kalau sampah-sampah rumah tangga kita juga kan ada yang memang tidak bisa digunakan lagi, artinya ya dimusnahkan saja. Begitu ya. Seperti misalkan tulang ikan gitu. Silvano, kalau tulang ikan mau dibuat apa itu? Kerajinan kayaknya Pak Silvano. Silvano bisa dibuat kerajinan tulang ikan. Buat kalung gitu. Enggak bisa kan? Iya, Pak. Mungkin dibuang aja ya. Nah, dibuang aja tisu bekas misalkan itu mungkin dibuang saja. Tapi ada yang bisa dimanfaatkan ulang. Mbak Gesti, apa kira-kira barang rumah tangga yang bisa dimanfaatkan ulang? Di reusable, gitu, remanufacturing, recycling, apa kira-kira? Contoh. Minyak jelantah. Oke, Mbak Gesti apa? Mbak Gesti. Yang barang rumah tangga yang bisa didaur ulang. Apa? Apa Mbak Gesti? Kurang tahu apa, Pak? Nggak dengar apa? Kurang tahu apa, Pak? Nggak tahu. Minyak. Tadi minyak jelantah. Kemudian misalkan apa lagi yang dipakai di rumah tangga, kemudian sudah nggak terpakai lagi, terus masih bisa didaur ulang, gitu. Dipakai lagi. Dirijen sama botol kaca mungkin, Pak. Botol plastik. Botol plastik. Botol bekas, Pak. Didaur ulang. Botol bekas gitu ya. Bahan organik, Pak. Organik, Pak, jadi pupuk. Jadi pupuk, bagus. Yang tadi tulang ikan, tisu, dan sebagainya bisa diolah menjadi sampah organik. Ya, itu aktivitas yang berkaitan dengan di sini we call the green supply chain equation graphical. Ini sebuah grafik yang menunjukkan where the reverse logistic close the loop. We look this the closed loop diagram. Jadi diagram ini menggambarkan sebuah closed loop. Closed loop artinya apa? Dia sebuah siklus, begitu. Siklus mananya apa? Yang barang-barang yang bisa di reuse, remanufacture, recycle ini bisa di forward lagi, dikirim lagi ke vendor untuk dipergunakan lagi, kemudian masuk lagi ke dalam sistem produksi yang nanti bisa digunakan lagi oleh customer. Intinya itu, ya. The idea is to eliminate or minimize waste. Idenya apa? Menghilangkan atau meminimasi waste. Waste itu limbah. Limbah apa aja? Energi, bisa meminimasi emisi, chemical, atau hazardous. Kemudian limbah-limbah, the solid waste, limbah-limbah padat. Nah, begitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu tentang slide ini? Do you have any question? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Baik, next ya.
we move to the next slide. Nah, in this slide, we look the scope or classification of the green supply chain management. Actually, we divide into the 3 classification. First, it is the importance of green supply chain. Klasifikasi pertama, pentingnya green supply chain. Why the green supply chain is important? This is the first classification. The second classification is green design. How we design the green supply chain. Yeah. Okay, we will discuss it one point and one point. Yeah, one by one. Yeah, and the third. The third classification is green operation. Operasi dari green itu. Operasionalnya artinya kaitan dengan kegiatan manufacturing-nya. Dibagi 3. Ada green manufacturing and remanufacturing. Ada reverse logistic and network design. And the third is waste management. Waste management. Itu tolong dimatikan. Yang bersuara itu siapa itu? Ya, baik. Ferdinand dengar? Iya, Pak. Ya, Dengar, Pak. jadi green supply chain dibagi berapa kelompok? Berapa tipe green supply chain? 3, Pak. 3, 3. yaitu The first is importance of green supply chain. Okay, good. Second, green design. And third, green operations. Okay, good. Yeah, we will discuss one by one. Green operations. Yeah? Okay, we will discuss one by one. The first is importance of green supply chain. What is important? Important menunjukkan bahwa mengapa ini penting atau benefitnya green supply chain itu diimplementasikan. Apa benefitnya? At the individual level, pada level tingkat individual atau ya bisa individual tuh rumah tangga atau pribadi begitu ya, atau suatu perusahaan begitu. We call this individual. It calls to certain competitive advantage. Ini garis bawahnya adalah merupakan dasarnya adalah untuk mendapatkan competitive advantage. Who know what is the competitive advantage? Competitive advantage. Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan competitive advantage? Atau arti dari competitive Keuntungan advantage? bersaing. Keunggulan? Bersaing. Keunggulan bersaing. Haldian dengar? Haldian dengar? Haldian? Ya. Dengar, Pak. Ya. Apa bahasa Indonesianya competitive advantage? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Competitive advantage. Nah. Claudia, apa arti competitive advantage? Claudia? Kemampuan atau sumber daya yang dimiliki digunakan dengan sebaik mungkin sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dapat bersaing dengan perusahaan lain ya. Jadi bagaimana kita memanage sumber daya kita supaya kita unggul bersaing dengan perusahaan lain. Sebenarnya ada 3 tipe keunggulan bersaing. Ya. Kalau Gina Gartika, Gina, tahu nggak keunggulan bersaing perusahaan itu bisa apa saja? Ada 3 keunggulan bersaing perusahaan. 1, misalkan. Keunggulannya tuh kayak bisa dari ininya Pak, kayak cara bekerjanya gitu Pak. Kayak dari setiap perusahaan itu pasti punya keunggulan masing-masing Pak, kayak dari produknya gitu. Nah, bagus. Mungkin kayak Produk. gitu, Pak. 1, keunggulan produk.
Terus 2, keunggulan Iya. apa? Keunggulan apa Gina? 2. Harga mungkin, Pak. Harga, bagus. 3, keunggulan apa? Terus satu lagi kurang tahu Pak kalau satu lagi. Kualitas. Ya, kualitas. Kualitas produk. Betul. Kemudian harganya yang Pelayanan. murah. Satu lagi pelayanan. Pelayanan. Jadi ada 3 hal ini yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Bisa jadi harganya lebih murah dari yang lainnya. Bisa jadi mutunya lebih bagus. Bisa jadi yang ketiga adalah layanannya. Kalau misalkan sebuah produk dia memenuhi aspek green, kira-kira keunggulannya di mana? Sebuah produk dia aspek green. Keunggulannya apakah harga, kualitas produknya, ataupun dari pelayanan? Yang mana keunggulannya? Bisa masuk yang mana? Harga Bisa dan masuk produk. ke harga sama kualitas kayaknya Pak. Kualitas bisa. Kualitas ya. Kualitas. Contohnya misalkan kan ada banyak barang-barang atau makanan yang ramah lingkungan. Kita sebut apa? Makanan yang ramah lingkungan itu sayur-sayuran, makanan dan sebagainya yang ramah lingkungan kita sebut sebagai makanan apa? Kalau sayuran ramah lingkungan Organik. Organik, Pak. Organik. Organik ya. Kan banyak orang yang cari makanan-makanan organik juga ya. Makanan artinya tidak menggunakan pupuk kimia, menggunakan pupuk dari alam. Nah, itu maksudnya nanti dan dirawat dengan cara yang tidak menggunakan zat-zat kimia lah. Airnya tidak tercemar, begitu misalkan. Itu nanti menghasilkan barang-barang yang makanan yang organik. Jadi dia punya keunggulan kualitas barangnya kan. Itu yang masuk di sini. Sebuah perusahaan bisa jadi dia unggul, bisa juga nanti harganya lebih murah. Karena kan barang daur ulang bisa jadi lebih murah daripada barang yang asli yang harus kita tambang, begitu ya, low price. Greener product tadi yang saya katakan. Better integration with supplier. Jadi kalau misalkan melakukan integrasi dengan baik dengan supplier juga, kita sebutkan itu suatu hal yang green juga. Kemudian ini green supply chain national level pada tingkat nasional can create the market of green product and it can cause the better adoption the supplier with environmental issues potential source competitive advantage. Pada tingkat nasional ini bisa memproduksi barang-barang yang memang ramah lingkungan ya, dan juga bisa bekerja sama dengan supplier di mana ada komitmen yang berwawasan lingkungan. Itu importantnya, pentingnya. Jadi kita bisa memiliki keunggulan yang bersaing, ya, keunggulan bersaing terhadap perusahaan. Yang kedua, making green the supply chain can improve the company competitive position by reducing cost. Nah, ini pemikirannya anak-anak sekalian, dengan kita ramah lingkungan bisa mereduksi cost, menurunkan ongkos. Gitu. Kenapa? Karena prinsip dari ramah lingkungan itu, nah siapa tahu nih, tidak usah saya jawab nih. Coba, siapa yang bisa jawab ini kok semuanya dipadamkan ini? Farhan Khalid ada nggak Farhan? Farhan, dengar nggak nih Farhan suaranya? Rizka, dengar? Iya, Pak. Nah, mana Rizka? Mana wajahnya mana Rizka? Mana Rizka nih? Rizka, oke. Pertanyaan saya gini ya, Rizka ya. Di sini disebut making green the supply chain can cause to improve the company competitive position by reducing cost. Intinya gini, membuat barang-barang kita itu green atau ramah lingkungan akan mereduksi cost di perusahaan. Jadi sebuah perusahaan yang mengimplementasikan konsep ramah lingkungan, dia bisa mereduksi cost. Kenapa?
Kenapa? Kenapa Rizka? Pak, maaf Pak, yang terakhir kurang kedengeran tadi. Putus-putus yang terakhir, Pak. Putus-putus ya. Dengan perusahaan dengan perusahaan menerapkan ramah lingkungan, maka dia bisa mereduksi cost. Kenapa? Mengapa? Anissa bisa jawab, Anissa? Anissa? Suaranya? Ya, Pak. Kenapa? Ya, Pak. Karena untuk mengimprove perusahaan itu emang diperlukan biaya lagi, Pak. Kayak buat nambahin kualitasnya lagi, kayak gitu, Pak. Rizka, mau jawab tadi Rizka? Oh iya Pak, kalau misalnya perusahaan itu dengan membuat produk yang ramah lingkungan itu bisa mereduksi cost itu karena kalau misalnya kayak seperti sayuran tadi Pak, kan dia itu ramah lingkungan, jadi biaya produksinya bisa lebih rendah gitu Pak. Kenapa bisa lebih rendah? Bukan lebih mahal. Bisa lebih rendah, bisa lebih mahal. Bisa lebih rendahnya kalau kita menggunakan sampah-sampah di sekeliling kita diolah sendiri, begitu ya? Diolah sendiri. Daur ulang. Daur ulang. Tapi lebih mahal juga kalau kita belilah dari masyarakat yang kita kumpulkan dari masyarakat yang bisa memproduksi kompos, begitu bisa lebih murah. Tapi kadang-kadang pupuk kimia juga lebih murah dibanding dengan itu, dengan sampah kompos itu, karena dia mass production. Ya, mass production. Sehingga biasanya barang-barang yang ramah lingkungan itu biasa harga jual lebih mahal. Nah, tapi kalau untuk skala pabrik, umpamanya pabrik, dia menggunakan barang yang daur ulang. Itu kan pasti lebih murah daripada menggunakan bahan baku yang baru. Yang kedua, konsep dari green supply chain itu bukan hanya daur ulang, tapi menggunakan energi yang lebih murah, energi yang lebih efisien, menggunakan cara bekerja dengan cara yang lebih efisien, itu juga konsep green. Kemudian dari menggunakan bahan baku, misalkan sedikit yang terbuang, dibanding dengan boros menggunakan bahan baku, itu juga konsep pemikiran green. Nah, ya. Jadi selama kita melakukan efisiensi dalam segala hal, itu sudah konsepnya green. Dengan kata lain, tidak mubazir. Tidak mubazir. Misalkan ini Mbak Gina. Ya, Pak. Kalau Gina makan 1 piring, itu banyak sisanya nggak? Banyak sisanya nggak? Tergantung Pak, tergantung menu. Tergantung menu. Nah, kalau misalkan banyak sisanya dibuang, itu artinya mubazir. Iya Pak. Mubazir. Jadi kalau kita makan semuanya, bisa dikonsumsi, dihabiskan, itu berarti kita tidak mubazir. Kalau kita membuat produk, misalkan ya, produk banyak yang tumpah-tumpah, banyak yang jatuh, berserakan, padahal itu bisa digunakan, itu sudah suatu hal yang waste, mubazir. Kalau kita menggunakan semuanya dengan baik, sehingga limbahnya hanya sedikit, itu sudah konsep dari green. Nah, itu pemikirannya. Jadi kalau kita bisa efisiensi dengan berbagai hal, itu baru di manufaktur saja ya, belum di level inbound and outbound. Kalau semuanya kita lakukan, maka itulah konsep green sebenarnya. Ya. Jadi di sini making green supply chain can also make a new market company. Jadi ada banyak anak-anak pasar-pasar untuk produk yang green product. Ini contohnya. Saya tunjukkan slide berikutnya. Anak-anak lihat ini. Lihat ya, bisa kita googling. We can googling this product. Example of environmentally friendly product.
produk-produk yang ramah lingkungan atau friendly lah. Ya, coba lihat. Ada yang dikenal nggak di sini? Produk-produknya. Misalkan ini Sedotan, Pak. sedotan mana? Sedotan. Oke, sedotan. Pepsodent, Pak. Skopa, Pak. Ini kan ini dari kayu ya, dari kayu ya. Nah, dari kayu. Oke, ada yang lain? Sendok, Pak. Nah, sendok. Sendoknya dari kayu. Jadi artinya limbah kayu bisa digunakan untuk bikin sendok. Ini kalau gelas apa? Kayu. Gelas. Cup of coffee ya, Pak. Cup of coffee bisa dimakan, Pak. Itu gelas ini berarti bisa didaur ulang kan nanti kalau dibuang ke lingkungan, tidak plastik. Nah, kemudian apa lagi? Ini apa ini nih? Tas belanjaan. Ini ada coba lihat ini gelas yang bisa dimakan ini ya. Paling kanan. Iya, Pak. Paling kanan. Pernah ada yang makan? Enggak, Pak. Nah, enggak, Pak, belum. Belum. Oke. Begitu ya. Ini contoh-contoh aja produk yang ramah lingkungan. Oke, saya lanjut aja. Creating sustainable supply chain require collaboration with supplier. Jadi dengan kita berkolaborasi dengan supplier atau pemasok, kita itu sudah melakukan suatu hal penting di dalam green supply chain. Di sini adalah important of sustainability. Sustainability itu adalah kelanggengan. Artinya dia ke arah ramah lingkungan itu apa hal-hal yang perlu diperhatikan? Important practice for sustainable adherence. Nah, ini dampaknya itu nanti akan mengurangi internal carbon footprint. Carbon footprint itu jejak karbon. Nanti di bagian belakang ada yang kita bacakan. Apa jejak karbon itu? Maksudnya setiap aktivitas manusia itu menimbulkan jejak karbon. Nah, jejak karbon itu memang dikonsumsi oleh tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau terlalu berlebih di apa itu namanya di alam, misalkan terjadi kebakaran aja misalkan. Kebakaran itu kan karbon terlalu banyak. Bisa merugikan manusia. Seperti di Jakarta misalkan. Langitnya nggak gelap. Karena apa? Karena terlalu banyak polusi. Nah, itu bisa mengakibatkan kerugian bagi manusia. Ya, saya lanjut lagi. Yang kedua, tadi yang pertama ya. Important of green supply chain. Yang kedua adalah green design. Green design di sini ada environmentally conscious design. Jadi desain yang memperhatikan lingkungan atau desain ramah lingkungan lah. Yang kedua adalah life cycle assessment. Nah, jadi analisis terhadap siklus hidup produk. Pernah kan waktu minggu lalu saya tunjukkan, untuk membuat sebuah produk, awalnya adalah konsepnya, setelah ide adalah desain. Kan? Maka dari desain produk sudah harus memperhatikan ramah lingkungan. Contohnya apa desain produk yang ramah lingkungan? Contoh, Mirla. Ini Mirla, saya lihat Mirla. Apa contohnya? Mirla desain produk yang ramah lingkungan. Contohnya. Mungkin kayak cup-cupan yang di Starbucks, Pak. Nah, cup yang Starbucks itu gimana desainnya? Desainnya gimana? Jadi dia itu sekarang kalau setahu saya, Pak, jadi Starbucks itu tuh udah nggak kita yang beli itu harus bawa cup sendiri gitu loh, Pak. Oh, bawa sendiri. Gitu. Oke. Nah, bagus. Itu berarti desain dalam hal dia, itu kan dari awal sudah desain dalam hal menjual produknya dan pelayanannya, bahwa kita harus membawa cup sendiri. Misalkan ya, termasuk desain. Nah, yang lainnya, desain dari produknya. Mana ini ya? Notri bisa dengar nggak Notri? Notri bisa dengar nggak? Notri nggak bisa dengar ya. Genta bisa dengar Genta? Bisma dengar nggak Bisma?
Nggak dengar ini. Ini aja Alda Yani. Ya, Pak. Alda Yani. Kasih contoh Alda ya. Sebuah produk yang desainnya ramah lingkungan. Ramah lingkungan apa? Coba kasih contoh. Kayak itu, Pak. Tumbler tempat minum, Pak. Kenapa ramah lingkungan? Itu ramah lingkungan, Pak. Jadi dia kan terbuat bisa dipakai sehari-hari, terus nggak langsung dibuang gitu, Pak. Ada masanya gitu. Jadi masanya itu lama gitu. Iya. Dibanding dengan apa? Botol? Botol itu, Pak. Misalnya kita beli minuman di market gitu, Pak. Iya, botol minuman ya. Kalau botol minum kan langsung dibuang ya, Alda ya? Iya, Pak. Bagus. Nah, itu contoh ya. Sama sedotan, Pak. Sedotan, oke bagus. Sedotan yang artinya bisa dipakai terus gitu ya. Kantong belanjaan, Pak. Sedotan. Tote bag, Pak. Tote bag sekarang, Pak. Ya. Nah, limbah kayu jati, Pak. Limbah kayu jati, bagus. Nah, anak-anak, saya ingin menyampaikan lebih dari itu. Misalnya gini, dari mendesain sebuah produk, itu sudah memikirkan bagaimana menggunakan bahan yang tidak berbahaya tadi ya. Artinya bisa didaur ulang, sudah betul. Kemudian juga menggunakan bahan lebih sedikit, juga itu termasuk green. Menggunakan bahan lebih sedikit. Yang tadi misalkan desainnya itu besar, gitu ya, tebal, sekarang lebih tipis tapi lebih kuat. Berarti menggunakan bahan baku yang lebih baik, begitu kan? Nah, itu termasuk green. Kemudian suatu desain yang mudah dihandle atau dihandling. Contohnya begini. Ada pabrik yang membuat meja yang sudah jadi, begitu. Meja yang sudah jadi. Nah, bandingkan ada pabrik furniture yang membuat meja di mana sebuah meja itu harus dirakit dulu. Jadi kalau yang tadi yang sudah jadi itu ukurannya misalkan 1 meter dikali 2 meter, sehingga waktu diangkut pakai truk dia mengkonsumsi ruangan sebesar itu. Sementara suatu meja yang bisa didesain di mana setelah dia harus dirakit dulu sehingga dia di packaging, sehingga ukurannya hanya 0,5 meter, begitu ya, 0,5 meter dan tebalnya adalah 30 cm. Artinya apa? Dari sejak awal sudah desain bagaimana sebuah barang dalam hal untuk ditransport ke konsumen itu nanti mengkonsumsi ruang dan biaya yang lebih murah, itu sudah juga konsep green, saudara sekalian. Ya, anak-anak sekalian ya. Jadi mentransportnya nanti, menghandlingnya juga mudah dan murah, itu juga efisien. Dan nanti setelah dipakai dia bisa didaur ulang, itu juga termasuk green design. Jadi green design itu luas sekali cakupannya. Di sini disebutkan mulai dari extraction, processing raw material dari material yang akan digunakan, kemudian proses produksinya juga seefisien mungkin, kemudian mentransportasi dan distribusinya juga seefisien mungkin, nanti bisa, kemudian bisa didaur ulang, use remanufacturing atau recycle. Itulah konsep dari green design. Mulai dari dia pembelian bahan bakunya, diproduksi, didistribusi, dipakai, sampai didesain ulang, itu semua nanti bisa dilakukan seefisien mungkin dan bisa didaur ulang maksudnya. Ya, nah kalau perusahaan atau seorang ya atau organisasi bisa merancang sebuah produk yang seperti itu, maka itu termasuk produk-produk yang green design. Paham anak-anak? Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi mulai mencari bahan bakunya juga, dari bahan bakunya juga yang sudah harus ramah lingkungan. Ya, waktu diproduksi juga dia mengkonsumsi bahan baku yang sedikit mungkin. Ditransport dia mudah tadi. Kenapa? Karena dia misalkan di packaging dalam bentuk packaging yang lebih ramping dibanding dengan bayangkan sebuah meja yang sudah jadi dengan sebuah packaging yang tipis begitu.
Ya kan? Jadi lebih murah kan biaya transportnya, betul nggak? Kalau yang packagingnya tipis ya. Nah, itu green design. Lanjut ya. Ini konsepnya tadi, yang saya sebutkan tadi. Green design itu mulai dari extraction raw material, manufacturing-nya sendiri itulah mereduksi. Nah ini jadi kuncinya yang saya sebutkan tadi itu anak-anak di sini nih sebenarnya. Mulai dari mencari raw material itu adalah material yang sustainable purchase. Jadi material-material yang memang ramah lingkungan. Tidak menimbulkan polusi nanti. Kan bisa pilihan, ada banyak kita. Barang-barang itu yang kita pilih. Kemudian memanufakturnya juga mereduksi energi, menggunakan teknologi yang clean, artinya tidak menggunakan batu bara, BBM, tapi menggunakan misalkan listrik atau menggunakan energi surya misalkan ya. Terus transportasinya juga nanti ditransportasi dengan berbagai macam moda transportasi yang murah begitu. Distribusi. Kemudian nanti bisa didaur ulang produk recovery. Nah, intinya di sini. Kalau green operation adalah bagaimana memproduksi barang dan barang itu adalah supaya tadi ramah lingkungan. Kita klasifikasi di sini green operation is day-to-day business activity with focus cost efficient and productivity to make less impact. Kuncinya make less impact and support sustainability. Make less impact, memberikan impact yang sedikit terhadap lingkungan. And integrated with the internal operation product sampai ke product take back to the supply chain incentive, dan disebut sebagai reverse logistic. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagian keempat kita sebut sebagai green manufacturing and remanufacturing. Esensinya, essential is the green manufacturing is worker, pekerja, use fewer natural resources di pabrik tersebut, di manufacturing tersebut menggunakan sumber daya yang sedikit mungkin. Sumber daya apa? Energi, bahan baku, manusia, uang, mesin, sedikit mungkin. Itu berarti sudah konsep green. Reduce pollution and waste, mereduksi limbah, udara, air, padat, dan sebagainya. Kemudian recycling and reuse material, menggunakan barang-barang yang bisa didaur ulang. And moderate emission in process, dan proses buangannya itu, limbah-limbah buangannya itu masih bisa ditolerance, begitu ya. Nah, itu inti dari green manufacturing and remanufacturing. Baik. Dalam hal saat ini, tentu sekali dalam rangka untuk lebih efisien atau lebih mudah penerapan dari green supply chain ini, maka penggunaan information technology merupakan hal penting untuk mensupport. Karena itu disebut sebagai IT is enabler of green supply chain. IT adalah pendukung utama dari green supply chain. Oke, di sebelah kiri ini driver for green supply chain. Mengapa kita perlu menerapkan green supply chain? Mulai dari we start the rising energy cost, the global concern, climate change, regulation, technology innovation, and increase public awareness. Ini semua awareness ya. Kemudian IT will be support. IT akan mendukung dari implementasi dari green supply chain, dari IT-nya sendiri. Nah, kalau anak-anak browsing nanti gini, ada berbagai macam application atau app yang bisa memonitor misalkan apa? Siapa yang tahu? Bisa monitor kaitan dengan lingkungan. Sarwan tahu nggak? Apa aplikasi yang bisa memonitor sesuatu gitu coba? Yang kaitan dengan lingkungan. Suhu Pak, mungkin Pak dari Google Pak. Kasih cuaca Pak. Temperatur suhu Pak. Monitor apa? Kasih cuaca Pak. Monitor cuaca. Pak. Terus monitor apa lagi? Apa lagi? Saya mau tahu. Suhu Pak, suhu Pak. Suhu. Termometer. Ada termometer ini, aplikasi termometer. Ada Pak. Apalah, ada. Oke. Berapa? Kimia itu Pak yang mau ngetes apa namanya? Kandungan ionnya. Kayak kertas apa itu namanya? Kimia itu. Oke. Barometer. Apalagi yang menggunakan udara Pak.
Hah? Bagaimana? Parameter, Pak. Parameter apa? Parameter suhu. Udara mungkin, Pak, tekanan. Udara, tingkat CO2, begitu ya? Nah, iya, Pak. Ya, Pak. Kadar air. Kadar air. Ada yang mau monitor begini, misalkan level dari sampah di suatu tempat menggunakan IoT, sehingga bisa diketahui bahwa bak sampah itu sudah penuh. Dengan demikian dia harus diambil sampahnya. Nah, itu juga bisa. Jadi smart city, konsep-konsep smart city itu adalah support terhadap green supply chain. Misalkan kalau suatu ruangan kita meninggalkan ruangan, lampunya mati sendiri. Tahu nggak begitu? Ada punya nggak yang seperti itu? Pakai sensor, Pak, mungkin. Dia pakai sensor kan? Pakai sensor Iya, gerak atau sensor panas tubuh. Nah, Iya, tidak Pak. ada orang di ruangan itu, dia maka mati. Yang lain apa? Tahu yang lain? Nah, Alat ukur kebisingan suara, Pak. alat ukur kebisingan suara, betul. Jadi bisa monitor di mana tingkat kebisingan suara itu, sehingga nanti bisa diredam, ya, cari penyebabnya. Bagus. Itu sekarang IT sangat berperan besar dalam rangka support the green supply chain. Ya, baik. Berikutnya ya, perbandingan antara classical supply chain and green supply chain. Perbandingannya tadi seperti gambar yang saya gambarkan tadi, adanya aspek di mana satu konsumsi energi yang sedikit, konsumsi energi atau resource lah, bukan energi, resource itu. Resource itu terdiri dari apa saja, Iqbal? Coba Iqbal, resource itu terdiri dari apa aja? Resource terdiri dari apa aja? Resource terdiri dari raw material extraction, Pak. Satu raw material, kedua apalagi resource yang kita gunakan untuk membuat sebuah produk, raw material. Terus perlu apa lagi? Energi mungkin, Pak. Terus kedua, sumber daya manusia, finansialnya kayak dari keuangan, money, bagus. mesin. 4, 5 mesin, bagus. Apa mesin, lagi? Pak. Transport, Pak, transport. Nah, jadi sumber daya manusia, material, mesin, energi, informasi, begitu ya. Nah, sumber daya semuanya ini perlu diminimasi. Itu konsep dari green supply chain. Setelah itu nanti limbahnya juga, waste-nya, kalau kita lihat di sini kan ada waste nih bawahnya itu. Buangannya. Waste-nya juga diminimasi. Kemudian output-nya, sebelah kanan lihat. Output-nya apa ini? Bisa di apa? Coba output-nya. Nanti output-nya setelah dipakai oleh customer. Bisa didaur ulang. Bisa digunakan lagi. Ini konsepnya apa nih? Reverse and recycling. Reverse and recycling. Jadi anak-anak nanti kalau ditanya apa perbedaan antara green supply chain dan classical, kan? Jadi kita ada classical supply chain and green supply chain. Konsepnya di situ. Penggunaan input yang lebih minimum, penggunaan resource, penggunaan sumber daya, resources yang lebih minimum, kemudian minimasi dari waste atau harmful-nya, kemudian di akhir produknya itu bisa di reverse dan recycling. Ya, dan memulainya dari konsep desain, mulai dari desain sampai di produk itu bisa di recycling ulang. Itu perbedaan utama. Kalau yang tidak memperhatikan itu berarti kita katakan classical. Menggunakan sumber daya boros, pembuangan limbah merusak lingkungan, barang tidak bisa didaur ulang, berarti itu classical supply chain. Ya. Sudah paham anak perbedaannya antara yang classical sama green? Paham ya? Sudah, Pak. Paham, Pak. Itu perbedaan utamanya ya. Ini gambar hampir sama lah. Saya lewat aja karena waktu terbatas. Nah, ini pemikiran life cycle, jadi artinya barang itu bisa didaur ulang. Nah, anak-anak, saya lewat aja ini. Karena waktunya terbatas ya. Ini ada
kuliah lagi. Saya jam 10.20. Oke. Sebentar lagi. Nah, anak-anak, jadi penampilan perdana nih adik-adik semua tadi di YouTube itu sudah keren-keren semua ya. Sekarang saya minta penampilan keduanya nanti nih di YouTube supaya lebih mantap lagi gitu ya. Nanti Ferdinand gayanya yang keren ya, boleh diajak orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ferdinand. Mana nih Ferdinand ini? Anissa. Nisa. Iya, Pak. Nah, nanti kalau Anissa Iya, Pak. syuting boleh diajak ibunya, bapaknya, kucingnya juga boleh. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Di tugas kedua ya. Nah, tugas Iya, keduanya ini adalah begini. Search di internet, cari di internet maksudnya, satu perusahaan saja. Cari di internet satu perusahaan yang successful implementasi. Kalau yang kemarin apa? Perusahaan yang melanggar lingkungan ya. Betul ya? Nah, Iya, Pak. kalau sekarang lawannya, karena kita topiknya tentang tadi remanufacturing, green design dan sebagainya, cari sebuah perusahaan dalam negeri boleh, luar negeri boleh, begitu ya, browsing. Perusahaan yang green design. Contohnya tadi banyak lah, contoh-contoh ada produk yang green design, kan banyak. Nah, boleh produk yang green design. Perusahaan yang green operation, beroperasi dengan ramah lingkungan. Atau green manufacturing ini artinya perusahaan-perusahaan yang menggunakan limbah, kemudian didaur ulang. Nah, jadi satu mahasiswa satu saja. Satu saja. Kalau mau pilih green manufacturing boleh, yang green operation boleh, yang green design boleh. Satu saja. Menjelaskan ini, lengkap dengan gambar-gambarnya ya. Gambar-gambarnya. Presentasinya 3 menit saja. Nggak usah lama-lama. Upayakan 3 menit. Maksimal 3 menit ya, Pak? Iyalah, 3 menit saja. Oke, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Kalau sampai 4 menit juga paling lama 4 menit lah. Tapi kalau 3 menit juga sudah bagus kok itu. 3 menit sampai 3,5 menit lah. 3 menit. Ini cerita tentang sebuah perusahaan yang sukses atau berhasil mengimplementasikan ini. Perusahaan apa saja ya. Nah, silakan nanti googling. Masing-masing orang berbeda-beda lah perusahaan. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak ini? Yang tanyakan nggak? Sepanjang slide kita. Kalau misalnya kayak UKM gitu, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi ini tidak terbatas dari skala perusahaannya. Dari yang home industry sampai yang skala besar juga boleh. Ya, home industry yang skala besar. Misalkan, ini contoh aja, Gojek itu termasuk sebenarnya green operation. Ya, green operation. Karena dia tidak memiliki sumber daya sendiri. Artinya kan efisien. Dia menggunakan kolaborasi dengan pihak lain. Berkolaborasi. Itu sudah termasuk konsep green. Bayangkan dengan sebuah perusahaan yang harus impos motor, impos mobil sendiri. Kan mahal. Dia tidak impos, dia kolaborasi dengan pihak. Itu berarti pemikiran green. Dan menggunakan efisiensi rute, efisiensi biaya, semuanya sudah konsep green. Pokoknya yang semuanya lebih efisien, lebih murah, lebih baik, itu konsep dari green. Silakan yang lainnya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Waktu pengumpulannya sama 1 minggu lagi aja. Sekarang aja Pak ya. Sekarang ini hari Rabu ya. Berarti hari Selasa sampai jam berapa supaya saya bisa periksa lah itu sampai jam 10 malam gitu ya. Selasa sampai 12 malam Pak. Iya, Pak. 12 malam. 12 malam. Masih bangun jam 12 malam. Ya oke ya. Nah, baik. Anak-anak ada pertanyaan lagi nggak nih? Mbak, ada pertanyaan? Jelas? Topik kita hari ini ya. Jelas, Pak. Jadi jelas. sengaja saya berikan Jelas, latihan supaya lebih memahami. Ya, lebih memahami. Yang kedua, saya ingin karena sekarang ini eranya digital, ya anak-anak juga tampil secara digital. Tampil di YouTube. Mudah-mudahan nanti bisa jadi YouTuber.
Ya, saling like and share ya. Disebarkan ke saudara-saudaranya, teman-temannya, suruh like semuanya, suruh subscribe semuanya. Gitu. Nanti makin membesar. Teman-teman di satu kampungnya semua suruh like and subscribe semua. Begitu ya. Nah, mana tahu Pak, nanti. izin. Iya, silakan Claudia. Pak. Claudia silakan. Ya, Claudia. Itu tadi yang untuk YouTube yang kemarin yang tugas yang boleh hari ini di submit, mau di submit lagi boleh, saya buka lagi ya. Ya, yang belum bisa submit nanti saya submit, saya buka nanti bisa submit. Ya, nanti setelah habis selesai kuliah lah jam 12-an nanti saya buka lagi. Iya Pak, baik. Yep. Ya, baik. Ya Pak. Baik. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Iya. Pak. Baik, Pak. Oke, Iqbal ini bagus ya tampilannya di TV ya. Oke. Terima kasih ya. Anak-anak begitu saja kuliahnya ya. Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Salam sehat semuanya ya. Salam sehat semuanya ya. Ya. Baik. Ya. Ya, Pak.